Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini adalah yang peserta terakhir, jadi ah, feedback untuk proposal mahasiswa. So the title for the research project is Teacher's Perspective in Using Corrective Feedback of Student Speaking oleh Angela Amalia. Ya. Before I start to give you feedback on your proposal, this is my comment on your slides. Ya. Oke, ini sebenarnya sudah tidak terlalu penting ya. Maksud saya ada tabel konten dan sebagainya. Kecuali memang terlalu banyak ya. Ini cukup langsung aja directly to background. Langsung aja ke sini. Nah justru ini yang salah harus diperbaiki. Kan saya sudah sering sekali memberikan feedback kalau bikin slide itu jangan pakai paragraf seperti ini. Harusnya hanya kata-kata utama, keywords atau main ideas. Background kamu tuh isinya apa? Nah, itu yang paling penting. Masakan cuma satu paragraf begini. Ini namanya benar-benar asal ya. Nah, harusnya seperti ini kan. Research question. Karena memang research question cuma begini ya. Isinya begini. Tapi maksud saya, kalau slide-nya cukup begini. Jadi satu kalimat atau beberapa kata gitu saja. Untuk to capture your ideas. Jadi, not the whole paragraph you put into your slide. So it is not slide dance ya. Kalau kita masukkan paragraf di situ, akhirnya itu sebenarnya bukan slide. Ya, itu paper. Kemudian kalau untuk presentasi nanti yang begini-begini itu tidak perlu kau masukkan. Karena ini sebenarnya bukan key kita. Key kita itu adalah background itu tadi. Ide background itu kan untuk menunjukkan bagaimana riset proposal kamu itu adalah sesuatu yang menarik, yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, harusnya backgroundnya itu ya eh, punya banyak ide di situ. Ya mungkin satu dua slides gitu untuk menyimpan atau to show keywords and key ideas. Kalau yang ininya kan pelengkap saja. Kalau kalau yang apa research question jelas. Nah kalau ini kan bisa ibaratnya bisa sambil ngomong tanpa harus dilihatkan. Kamu harus langsung ke inti permasalahannya. Kayak gini kan, independent variable, dependent variable, ada apa nih? Nah ini salah nih, nanti saya komentar yang ini di proposalnya. Terminologi, ya ini yang perlu. Terminologi itu kan kayak keywords-nya. Keywords dari your ideas, your topics. Nah, teacher perspective, ya kan? Uh, teacher perspektif ya dia apa maksudnya. Perception attitude ini pun sebenarnya kamu harus menjelaskannya dengan penjelasan yang clear. Kalau kamu sebut dengan perception ya orang tanya lagi perception itu apa, kemudian kalau kamu bilang attitude attitude itu apa. Tapi dalam terminologi kamu harusnya memberikan keyword juga definisinya itu. Kemudian corrective feedback kan itu betul sebenarnya apa poin-poinnya ya bukan definisi. Definisi ini saya masih kurang serak ya. Nah, kamu harus jangan panjang-panjang tapi keywordnya saja. Ini sama dengan ini juga. Idenya sudah oke. Nah, speaking seharusnya speaking skills. English speaking skills gitu. Karena yang kita maksud dengan speaking di dalam penelitiannya adalah bahasa Inggris kan gitu. Kemudian ini kan saya bilang langsung aja background, kemudian yang kedua literature review gitu. Apa pointernya? Jadi jangan jangan kosong begini.
Nah, begitu slide berikutnya, ini yang penting malah ini yang kamu bikin cuma satu dua kata ya. Kalau tadi introduction, dimasukkan semua paragraf di situ. Ya, jadi sebenarnya ini tidak seperti kamu harus minimal ini kalau kalau ada tiga begini berarti minimal kamu harus punya 3 slides ya minimal. Karena satu slide untuk corrective feedback itu apa saja, cakupannya apa, mungkin contohnya atau kalau bukan contoh ya benar-benar konsep tentang corrective feedback itu apa, why misalkan how, seperti itu. Tentunya kita mulai dari what dulu. What is corrective feedback? How it is done? Why we need to? Nah itu kan harus misalkan dalam slide ini corrective feedback judulnya. Kemudian what? Titik dua, kenapa what-nya itu. Kemudian why, nah, kemudian how, misalkan seperti itu. Begitu juga teacher perspective, apa itu what juga boleh. Ya. Nah, coverage dari definisi teacher perspective itu apa? Apa beda misalkan perspective and opinion misalkan. Apakah perspektif sama dengan opinion kan harus dijelaskan. Kemudian speaking, maksudnya tadi kan English speaking skill. Mungkin speaking performance yang paling utama kan. Karena kita dalam penelitian ini yang dikomentari atau yang diberi feedback itu adalah speaking performance. Nah, mungkin speaking performance itu adalah kemampuan siswa ketika belajar keseharian atau dalam presentasi dan lain sebagainya. Metodologi. Nah, ini bisa desain. Metodologinya berarti desain, survei riset kan gitu. Jadi survei riset itu apa? Survei risetnya itu yang dimaksud dengan survei itu apa? Harus dijelaskan dengan keywords ya. Kemudian partisipan, how you come atau access to partisipan kan itu paling urgent untuk dijelaskan. Bukan definisinya. Uh, ya memang definisinya boleh. Misalkan partisipannya adalah English teachers misalkan. Junior high school kalau menurut saya itu secondary English teachers ya. Secondary itu kan berarti junior sama high school. Kemudian apalagi nih data collection. Nah, yang kamu ini kan harus kamu jelaskan itu adalah kuesioner. Kuesionernya itu ada berapa bagian dan bertanya tentang apa gitu kan. Ini misalkan divided into 3 main section, types of corrective, timing of corrective, and error addressed through corrective. Nah, ini udah bagus dah. Tapi ini tadi harusnya dibahas di atas tadi di literature review. Nah, karena sebenarnya kan ini idenya itu kan sudah dibahas di literature review. Kemudian data analysis, oke, Likert scale ranging from 1 to 7. Ini kalau Likert scale itu 1-5, ini pasti modifikasi sudah. Oke, saya kira itu untuk slide kamu. Sekarang kita kembali ke your proposal. Yang jelas adalah slide kamu itu harus diperbaiki karena masih banyak yang cuma copy paste dari paragraf. Dari utamanya adalah harusnya kita kalau namanya PowerPoint itu adalah poin-poin utamanya saja yang masuk ke dalam slide tersebut. Oke, kita mulai lagi ini. Walaupun tadi sudah sedikit banyak secara umum saya sampaikan di PowerPoint-nya, sekarang kita satu-satu. Teacher perspective in using corrective feedback. Nah, itu sudah oke.
judulnya sudah oke, doable. Nah, sebenarnya topiknya lumayan menarik lah dalam arti saat ini apakah corrective feedback itu masih dilakukan. Jadi harusnya di background itu dengan adanya misalkan ya kita bisa bicara tentang apa kemampuan siswa secara umum untuk speaking. Nah, banyaknya misalkan ada dilematis misalkan sekarang speaking itu dilakukan itu sangat minimal. Jadi oleh karena itu sebenarnya encouragement atau motivasi untuk speaking itu jauh lebih utama ketimbang corrective feedback gitu. Kita bahas dari situ dulu karena kan biasanya orang kalau dikoreksi ketika ngomong itu akhirnya yang nak ngomong pun berhenti. Jadi takut 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 salah gitu. Tetapi bisa berargumen misalkan karena saking pentingnya untuk menyampaikan koreksi, maka eh, guru harus memikirkan bagaimana cara mengoreksi siswanya ketika dia sedang speaking. Jadi satu sisi kita mendorong mereka produktif speakingnya, di sisi lain kita juga ingin memberikan sebuah pembelajaran bahwa speakingnya itu harus diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itulah background kamu, sehingga kamu bisa mengatakan bahwa penelitian ini itu untuk mengetahui ya bagaimana perspektif atau opinion atau uh, attitude juga sikap guru gitu, terhadap uh, corrective feedback itu. Apakah mereka sudah melakukannya? Kalau melakukannya, apa sebabnya mereka lakukan? Dan bagaimana sebenarnya urgency, ya, the importance of the corrective feedback. Is that question or are the corrective feedback in using? Jadi berarti kamu ingin mengetahui corrective feedback apa saja. Kemudian yang kedua, how do teachers deliver corrective feedback? Nah, ini saya tidak yakin apakah bisa dilakukan dengan cara survei. Oke, um, oke survei. Nah, saya nak komentar dulu tentang apa metodologi kamu. Nantilah ya, tunggu di chapter 3. Oke deh, kemudian pertanyaannya oke, research purpose iya, result significant, saya skip that one, variable ini nih, yang saya bilang tadi variable independen dan ini kenapa kok pakai independen dependen? Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya tidak mengerti apa itu variabel, apa itu independen variabel dan apa itu dependen. Kalau kita bicara tentang independen dan dependen itu berarti kita melakukan penelitian kayak eksperimental ataupun eh, apa eh, classroom exercise. Pokoknya penelitian yang ada treatment karena kita ingin mengetahui apakah ada dampak dari sesuatu. Nah, sesuatu yang memberikan dampak itu namanya independent variable. Kemudian sesuatu yang mendapat dampak artinya apakah dengan menggunakan tertentu skillnya menjadi lebih baik. Maka skill itu adalah dependen karena tergantung pada pada treatment. Penelitian kamu tidak ada urusan dengan itu. Ya. Kamu cuma ingin mengetahui kondisi di lapangan seperti apa corrective feedback itu dilakukan oleh guru dan bagaimana tanggapan guru terhadap corrective feedback itu. Nah ini tadi saya sudah komentar ya harusnya eh, speaking harusnya English speaking skills atau performance sehingga guru bisa berkomentar terhadap performance siswa. Oke, um, kemudian chapter 2 literature review corrected feedback in sini harus ada in language learning atau in language teaching. In ELT perhaps or in EFL. Terserah lah, pokoknya ada hubungannya dengan proses pembelajaran bahasa Inggris. Ini sangat penting karena corrected feedback itu untuk semua mata pelajaran kan, tetapi strategi dan uh,
kepentingannya itu berbeda-beda. Maksud saya corrective feedback itu kan untuk semua mata kuliah ataupun mata pelajaran. Tapi mana yang lebih harusnya di-encourage ya untuk guru supaya bisa melakukan corrective feedback itu. Nah, untuk belajar bahasa tentunya ada hal-hal tertentu yang harus dibahas. Seperti yang saya tadi sudah katakan bahwa feedback untuk speaking itu sebenarnya harus dilakukan sangat hati-hati. Karena tujuan utama speaking itu adalah fluency. Saya tidak mengatakan akurasi itu tidak penting, tetapi eh, kalau kita mengajar speaking itu, kita tidak terlalu memprioritaskan akurasinya. Karena salah satu sebab utama kenapa siswa itu tidak bisa bicara atau kurang lancar untuk speaking itu disebabkan tidak semata-mata karena bahasa Inggrisnya jelek, tapi karena dia takut salah gitu. Jadi karena rasa worry ya, because they feel so worry and anxious, then when it come to speak, yeah, they are not fluent. Yeah, they they are reluctant ya to speak English. Jadi itu sebenarnya kontraproduktif terhadap prinsip mengajar bahasa. Namun yang namanya belajar ya harus kena korektif ya. I mean, when you are learning something, you need some feedback, you need some correction from the teacher kan gitu. Jadi dua hal itu yang sebenarnya harus dibahas dalam corrected feedback in language teaching, ya gitu, in ELT perhaps, ya, in English language teaching. Nah, jadi kamu harus berdiskusi tentang satu sisi ini diperlukan, di sisi lain sebenarnya feedback itu sangat apa ya, give student challenging challenges ya. It's very challenging for student. Oleh karena itu, pembahasan tentang corrective feedback harusnya banyak. Karena berbagai macam, ya paling tidak kamu mendiskusikan dulu apa itu corrective feedback. Ya. Yang sesungguhnya itu apa dan kapan itu diperlukan corrective feedback itu. Itu yang harus dibahas dengan clear ya. Jadi disitulah juga ada jenis-jenisnya ya. Kemudian strategi melakukan feedback itu semuanya berdasarkan teori tentunya, bukan sekedar kita mengarang gitu ya. Tidak, tapi berdasarkan para pakar pengajaran lah yang mendalami tentang how the teacher should go with their feedback. Kemudian di sisi lain, di bagian kedua dari riset kamu adalah teacher perspective. Ya, that's good. Ya, memang itu yang harus kamu bahas. Tetapi di dalamnya bukan speaking. Oh, ini yang ketiga ya. Nah, ini bagusnya speaking itu adalah sebelum sebelum teacher perspective. Karena sebenarnya riset kamu itu adalah feedback in speaking skill kan. Jadi antara feedback dengan language teachingnya itu language learningnya, language performance itu dekat hubungannya. Jadi oleh karena itu jangan dipisahkan oleh teacher perspective. Kalau kamu mau mulai ya dari mulai teacher perspective juga. Bisa misalkan bagian A teacher perspective. Di sana kamu harus berbicara tentang apa yang dimaksud dengan teacher perspective dan kenapa perspektif teacher itu diperlukan untuk keberhasilan mengajar kan begitu. Nah, kalau kita menanyakan tentang perspektif, berarti kan itu menunjukkan bahwa perspektif itu penting dalam proses pembelajaran. Dan oleh karena itu harus dibahas dengan panjang lebar nih, tidak hanya 2 paragraf ya. Nah, that's still a long way to go ya to talks about. Kan kamu konstruk dari penelitian kamu ya, penelitian yang tentang perspektif itu kan berarti topik itu sangat sangat perlu dielaborasi dengan detail. Kenapa kamu cuman hanya
kayak teasing saja ya, kayak ngolok-ngolok gitu, cuma 1-2 paragraf. Padahal itu merupakan ide utama dari penelitian kamu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini sekali lagi hampir semua proposal yang saya baca caranya itu salah ya. Jadi seperti konseptual framework akhirnya seperti menjelaskan tentang metodologi atau alur penelitian Anda. Padahal kan yang namanya conceptual framework, this is the way how you frame your thinking in order to understand something. That's conceptual framework. When you go want to know more about perspective and student performance, so you need to elaborate, perhaps you need to explore the importance of teacher perspective and students teacher perspective on corrected feedback, so that the mechanism between corrective perspective and the teacher student, I mean the student performance itu konsep 3 koin, tiga tiga key ideas itu yang harus kamu bikin sebuah mekanisme, bukan bagaimana cara melakukan risetnya. Kalau cara melakukan riset kamu jelaskan di metodologi. In here, ya, in this section, you talk about how you are going go through the process of your research. Di sini survei, ya. Sebenarnya tadi dari apa setelah saya membaca proposal kamu ini, rasanya ini sebenarnya tidak cocok kalau riset ini itu pakai survei. Kenapa saya anggap tidak cocok? Karena sebenarnya kalau kamu pakai survei itu menganggap bahwa semua orang melakukan corrective feedback. Jadi saya khawatir sebenarnya guru itu jarang sekali melakukan corrective feedback. Ya. Kenapa? Karena memang masih untung kalau siswanya itu ngomong pakai speak English. Kalau misalkan the student is very seldom speaking English, how can they give feedback? Kalau ngomongnya nggak pernah atau sangat jarang, baru ngomong dah langsung kita kasih feedback, kan makin itu discouraging. Jadi sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sangat sangat riskan gitu kalau kita melakukan survei untuk topik ini ya, tidak begitu gimana nyambung. Saya apa seingat saya rasanya saya pernah berkomentar tentang judul Anda ini, bahwa ini tidak begitu pas kalau itu corrected feedback, kecuali sesuatu yang umum dilakukan oleh guru gitu dengan konteks yang lebih biasa dilakukan oleh guru, misalkan penggunaan teknologi dalam mengajar. Itu kan hampir semua guru walaupun seminimal apapun mereka pernah menggunakan minimal pakai laptop, pakai PowerPoint kan misalkan gitu. Jadi adalah yang nak ditanya ya. Tapi kalau memberikan corrected feedback untuk speaking itu kan sebenarnya sangat jarang guru melakukannya. Jadi oleh karena itu sebenarnya metodologi yang paling pas untuk, atau bukan paling pas ya, lebih pas, it's going to be better if you do it in case study. Case study itu adalah tidak jelas Pak, tidak pakai survei. Ya, kita butuh hanya 1, 2, 3 guru saja. Karena kita ingin benar-benar mengetahui, to locate, ya, to find who are frequently using corrective feedback. Dan kita bertanya kepada orang-orang yang memang biasa melakukan corrective feedback itu. Di konteks dia mungkin misalkan siswanya sangat sering atau common pada speaking English. Jadi adalah kesempatan untuk memberikan corrective feedback. Kalau misalkan di kelasnya itu sangat jarang speaking, bagaimana pula ya memberikan corrective feedback. Jadi oleh karena itu kita hanya mencari guru-guru yang biasa melakukan corrective feedback dan menanyakan hal itu, how they do it, how they perceive about this practice. Nah, begitu tadi saya kira demikian.
Tapi sebenarnya secara riset memang ini tidak salah. Cuman kan secara konteks saya katakan tadi ini agak sulit karena sekali lagi saya sampaikan kalau yang namanya speaking kita lebih fokus pada fluency. Kalau di Indonesia terutama siswa sudah mau ngomong itu udah luar biasa. Seperti kalian lah ya kuliah sudah bisa ngomong di mana-mana itu udah luar biasa. Nah, jadi kita encouraging student to speak. Di sisi lain, feedback itu memang diperlukan ya untuk karena itu merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. Feedback itu. Namun karena tadi speaking itu benar-benar diharapkan untuk apa ceplos-ceplos gitu fluency. Jadi penggunaan corrective feedback itu benar-benar harus dipikirkan. Itulah sebabnya saya katakan tadi mungkin case study lebih pas untuk judul ini. Namun secara riset, ini survei juga bisa dengan asumsi berarti bahwa kita menganggap semua guru sudah biasa menggunakan corrective feedback. Ciri-ciri penelitian survei itu adalah partisipannya harus banyak. Kalau partisipannya hanya 1-2 ekor gitu, gurunya itu tidak bisa dijadikan corrective feedback. Maksudnya case survei study. Baru mantap itu sebenarnya ya puluhan ya. Kalau namanya survei itu ya harusnya 100 lebih gitu. Itu kalau baru bisa dipublikasi di jurnal. Tapi kalau untuk skala kita ya boleh lah misalkan 20-30 guru gitu. Karena nyari guru itu tidak gampang kan. Apalagi yang mau survei, kemudian yang melakukan corrective feedback itu kan tidak banyak. Nah itu riset desainnya, kemudian uh, apalagi nih partisipan. Nah ini tadi kan yang paling penting kamu jelaskan sebenarnya how you access partisipan, how you get partisipan. Tadi saya sarankan partisipannya harusnya adalah guru SMP dan SMA. Karena untuk speaking mungkin hanya di situ yang mungkin. Nah, kalau kamu makin kecilkan menjadi senior high school, junior high school, dan semakin sedikitlah partisipannya itu. Kecuali kalau kamu memang punya akses banyak. Data collection. Di data collection itu kamu harus berbicara tentang apa tentang survei yang kamu ini nih yang harusnya yang saya katakan tadi bahwa ini harusnya muncul di literature review ya bagaimana pembagian-pembagian pembahasan di corrective feedback itu kan banyak pembagian dari definisi, kemudian sebab, bagaimana strategi melakukannya dan sebagainya, termasuk perspektif. Jadi ini harusnya dibahas lebih detail. Ada tabel of specification, question berapa sampai berapa tentang apa kan gitu. Itu namanya penjelasan tentang instrumen kita. Kemudian data analisis kalau kamu memang hanya survei ya pakai descriptive analysis. Deskriptif minimal kamu harus bukan membahas ya. Pokoknya ya boleh katakan menjelaskan tentang nanti deskriptif analisis. Mulai kita mengambil datanya, me, merekap data, kemudian melakukan sorting out ya, meranking meranking skor misalkan dari skala berapa? Saya dari poin berapa? 1 sampai 7 yang minimal berapa? Apakah ada skor minimal? Jadi kan minimal, median, mean, standard deviation, kemudian maksimal. Ya. Minimal, maksimal, median, mean, standard deviation. Mungkin itu minimal untuk dilakukan dalam descriptive analysis.
Baik, tadi saya sudah komentar sedikit tentang riset apa survei kamu. Jadi saya kira ya, referensinya sementara oke. Yang ini nih tadi eh, ini ini sudah oke. Cuman yang kurang oke tadi itu kan tidak dibahas di metodologi kamu. Kira itu ya eh, feedback dari saya cukup panjang nih. Eh, Maaf, ya, nggak nampak. What happened? Oh, sih, pantas.